Shalom Jemaat Klasis Solo yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dalam renungan Bina Iman. Dan sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami boleh memahami firman ini dengan baik. Ini menjadi makanan rohani bagi kami yang akan menjadi kekuatan iman bagi kami. Sehingga kehidupan yang kami lalui seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Matius 9 ayat 2-8. Saya akan bacakan demikian. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikian bacaan firman pada pagi hari ini. Saudara, begitu banyak orang yang ingin sembuh dari sakit, dan tidak jarang kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melawat mereka, menyembuhkan mereka. Dan kita tak kurang-kurangnya terus berdoa kepada Tuhan. Biasanya kalau sudah sembuh kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kita melihat di dalam perikop ini, ternyata ada satu hal penting yang harus kita ingat, bahwa ada iman yang menjadi pertimbangan Tuhan Yesus saat menyembuhkan orang lumpuh ini. Coba kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini. Waktu Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, ini bukan iman dari si lumpuh itu saja, tetapi juga iman orang-orang yang membawa orang lumpuh itu. Kenapa? Karena orang lumpuh itu datang kepada Tuhan Yesus tidak sendirian. Orang lumpuh ini dibawa oleh teman-temannya atau saudara-saudaranya dan mereka menghadap Tuhan Yesus. Dan ini menunjukkan bahwa ada iman di dalam diri mereka. Mereka percaya bahwa pada saat datang kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan diampuni. Dan hal inilah yang kita lihat dalam perikop ini. Tuhan Yesus melihat iman mereka. Sehingga dalam kehidupan kita pun, apakah saat kita berdoa untuk sebuah kesembuhan, mohon pertolongan Tuhan, kita juga memiliki iman, percaya bahwa Tuhan benar akan memberikan kesembuhan. Kalau Tuhan ternyata tidak memberikan kesembuhan, seperti bagaimana? Nah, di sini kita juga melihat dalam perikop ini, ternyata hal utama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah pada jiwa orang lumpuh ini. Sehingga dia mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, sebuah kelegaan bahwa dosa orang lumpuh itu diampuni. Bisa jadi, ini maksudnya bisa jadi dia sakit itu karena dosanya. Tapi saya menangkap juga bahwa Tuhan Yesus saat memberikan kesembuhan, kesembuhan utama adalah pada jiwa orang itu. Pada kesembuhan orang itu secara rohani. Dia kembali bersih, dia kembali suci di hadapan Tuhan karena imannya, dosanya diampuni. Itu lebih daripada kesembuhan secara jasmani. Kalau sudah sembuh secara rohani, hidupnya sudah berkenan di hadapan Allah, dia sembuh total, artinya dia percaya kepada Tuhan. Dan kita juga percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima keselamatan. Artinya pertimbangan dunia pun sudah bisa kita hilangkan. Artinya kalau kita berdoa kepada Tuhan, toh akhirnya orang yang kita doakan itu meninggal dunia.
Apakah Tuhan Yesus berarti tidak menjawab doa kita? Tidak demikian. Asalkan orang itu memiliki iman kepada Tuhan, maka kehendak Tuhan itulah yang nyata. Sehingga keselamatan iman itu yang sangat perlu. Keselamatan orang itu melalui iman kepada Tuhan Yesus, itulah yang sangat diperlukan dalam kehidupan seseorang. Bukan hanya kesembuhan jasmani. Dan ternyata kesembuhan rohani ini membawa dampak pada kesembuhan jasmani. Karena kita melihat juga bahwa pada akhirnya orang lumpuh ini disembuhkan. Buktinya apa? Tuhan Yesus mengatakan supaya dia bangkit dan membawa tilam, artinya membawa tempat tidurnya, dan orang itu pun bangkit. Dan akhirnya dia pulang. Kesembuhan terjadi. Tapi lebih dari itu, rohani, dosanya sudah diampuni. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Pernyataan orang-orang Farisi yang pada saat itu ada di tempat itu, ahli Taurat yang mengatakan ia menghujat Allah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memang adalah Allah sendiri yang turun ke dunia. Sehingga Tuhan mengatakan dia tahu walaupun orang ahli Taurat itu mengatakan dalam pikiran mereka, dalam hati mereka. Tapi Tuhan Yesus tahu pikiran mereka dan Tuhan Yesus mengatakan supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Sehingga Tuhan mengatakan bangunlah dan berjalanlah dan itu terjadi. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa prapaskah ini kita boleh menyaksikan bahwa kesengsaraan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus sampai akhirnya nanti masuk pada Jumat Agung, pada malam Kamis Putih saat Tuhan Yesus berdoa dengan begitu serius kepada Allah. Kalau bisa cawan itu lalu daripadanya, tetapi kehendak Allah yang terjadi sampai akhirnya Tuhan Yesus akhirnya disalib dan dikuburkan, tapi dia bangkit kembali. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Sehingga dia layak mengatakan dosamu sudah diampuni. Sehingga pada perikop ini pun kita percaya pada saat kita datang kepada Tuhan, mohon kesembuhan dari Allah, maka yang utama adalah kesembuhan hal rohani. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosaku dan sembuhkanlah aku. Maka kehidupan rohani kita juga akan semakin membaik. Dan dampak dari itu adalah kehidupan jasmani kita juga akan terus diubah dan dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kita, memelihara hidup kita, dan kita percaya Tuhan selalu mengasihi kita dan dialah Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini Tuhan, untuk firman-Mu, mengingatkan bahwa memang Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Engkau sendiri Tuhan yang telah mengampuni dosa kami melalui penyaliban Kristus di kayu salib. Dan dia akan bangkit kembali, memberikan kemenangan. Iblis telah dikalahkan. Kami bersyukur telah memiliki Allah yang betul mengasihi kami melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hari ini, agar hari ini kami boleh melalui dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dan kami pun menjadi berkat bagi orang-orang lain. Karena kami juga sudah disembuhkan, rohani kami semakin membaik. Engkau telah mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.